sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Guinea U23 mulai mata-matai kekuatan timnas Indonesia U23 dalam perebutan tiket Olimpiade Paris. Menurutnya, skuad asuhan Sintayong itu bahaya. Seperti berikut ini penjelasannya. Sungguh mengenaskan dan menyakitkan, belum berakhir, Marcelino Ferdinand dibuat menangis oleh netizen Indonesia. Sungguh mengharukan, layaknya ayah membela anaknya. Sintayong sebut penyebab timnas Indonesia U23 kalah dari Irak bukan Marcelino Ferdinand. Pemain ini dianggap lebih hebat dari Asnawi Mangkualam. Lebih menuju pendewasaan dan ingin jadi lebih baik. Sudah tak pikirkan cibiran netizen, Sadil Ramdhani siap comeback ke timnas Indonesia. Sungguh menderu debu power semangatnya Erick Thohir bicara perjuangan timnas U23 Indonesia jelang lawan Guinea untuk perebutan tiket Olimpiade 2024. Sungguh sebuah ancaman terpampang nyata jika 5 bintang Eropa ini dinaturalisasi, timnas Indonesia bakal jadi negara yang paling disegani dan bisa jadi kejutan di Olimpiade Paris 2024. Sungguh akan terkejut, terhentak jantung Anda. AFC soroti pernyataan Sintayong setelah laga menegangkan lawan Irak U23 di perebutan juara 3 dan peluang lolos ke Olimpiade Paris. Seperti ini pernyataannya. Pelatih Guinea U23 mulai mata-matai kekuatan timnas Indonesia U23 dalam perebutan tiket Olimpiade Paris. Menurutnya, skuad asuhan Sintayong itu bahaya. Seperti berikut ini penjelasannya. Menanggapi pertandingan melawan timnas Indonesia U23, pelatih Guinea U23 Kaba Diawara mengaku telah melakukan analisa mengenai ciri khas sepak bola Asia. Menurutnya, tim-tim Asia memiliki kemampuan baik saat bertahan dan pantang menyerah. Meski sedang dalam kondisi tertinggal, mereka adalah tim yang terorganisir dengan sangat baik. Disiplin adalah inti dari sistem permainan mereka, kata Kaba Diawara. Mereka juga sangat tangguh. Tim-tim Asia memiliki ciri khas untuk tidak menyerah, imbuhnya. Di sisi lain, jika berhasil meraih kemenangan di babak playoff, timnas Indonesia U23 akan mengakhiri penantian panjang selama 68 tahun tampil di Olimpiade. Pasalnya, tim Merah Putih terakhir kali tampil di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Bila lolos ke Olimpiade Paris 2024 jalur playoff, maka timnas Indonesia U23 juga akan mendapatkan tantangan berat melewati fase grup. Sebab Rafael Struijk dan kawan-kawan akan satu grup dengan Amerika Serikat U23, Selandia Baru U23, dan tuan rumah Prancis U23 di grup A. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with Sungguh mengenaskan dan menyakitkan, belum berakhir, Marcelino Ferdinand dibuat menangis oleh netizen Indonesia.
Gelandang timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand mengakui ingin menangis melihat komentar netizen Indonesia. Seperti diketahui, nama Marcelino Ferdinand belakangan ini ramai jadi perbincangan. Ia menjadi perbincangan setelah timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dari Irak 1-2 dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda memang menelan kekalahan dari Irak dan finish di posisi keempat Piala Asia U23. Namun, setelah tim Merah Putih menelan kekalahan, beberapa pemain mendapat kritikan dari netizen Indonesia, salah satunya yakni Marcelino Ferdinand. Pemain KMS The Inza tersebut mendapat kritikan dari netizen Indonesia karena dinilai egois saat melawan Irak. Pemain berusia 19 tahun tersebut mendapat banyak kritikan dari netizen Indonesia. Akan tetapi kritikan semakin keras diberikan kepada Marcelino setelah ia merespons netizen. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu membalas netizen dengan menyebut negara lucu. Situasi itu membuat Marcelino Ferdinand semakin dihujat netizen di berbagai media sosial. Bahkan hujatan itu juga ditunjukkan kepada Marcelino Ferdinand di Instagram klubnya. Netizen Indonesia juga mengungkapkan rasa kecewanya di Instagram KMS The Inza. Pemain berusia 19 tahun tersebut mengaku ingin menangis saat melihat komentar netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia juga menyasar ke akun klub asal Belgia tersebut. Marcelino mengaku bahwa ia sebenarnya membuka komentar di Instagram pribadinya agar netizen Indonesia bisa berkomentar ke dia langsung. Sungguh mengharukan layaknya ayah membela anaknya. Shin Tae-yong sebut penyebab timnas Indonesia U23 kalah dari Irak bukan Marcelino Ferdinand. Pemain ini dianggap lebih hebat dari Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong mengungkapkan tentang penyebab sebenarnya timnas Indonesia U23 kalah dari Irak yang bukanlah akibat dari aksi Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand jadi pembicaraan usai pertandingan karena dianggap terlalu egois hingga menyebabkan peluang-peluang timnas Indonesia U23 sirna begitu saja ketimbang memberikan umpan kepada rekan setimnya. Meski begitu, penampilan Marcelino Ferdinand tetap mendapatkan pujian dunia. Bahkan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini pun mengakui talentanya. Shin Tae-yong tidak pernah menyalahkan Marcelino Ferdinand tersebut sebagai biang keladi kekalahan timnas Indonesia U23 kontra Irak. Ketika berbicara dalam konferensi pers seusai laga, Shin Tae-yong menuturkan bahwa penyebab timnas Indonesia U23 kalah adalah karena faktor fisik dan mental yang sudah lelah. Lebih menuju pendewasaan dan ingin jadi lebih baik, sudah tak pikirkan cibiran netizen, Sadil Ramdhani siap comeback ke timnas Indonesia. Winger Sabah FC Sadil Ramdhani targetkan kembali ke timnas Indonesia. Sadil sebelumnya merupakan salah satu pemain andalan skuad Garuda. Sejauh ini dia sudah mendapatkan 26 caps di timnas. Namanya sudah lama hilang dan terakhir dipanggil pada awal Januari lalu. Selain itu, dia sempat mendapatkan kritikan tajam dari netizen terkait performanya.
Pada Piala Asia 2023 lalu dia tidak masuk dalam daftar skuad final. Sadil Ramdhani menjelaskan saat ini dia belum memikirkan untuk pemanggilan timnas. Skuad Garuda sendiri baru akan bertugas pada bulan Juni nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dia berjanji akan memanfaatkan kesempatan kembali ke timnas dengan baik. Dia sebelumnya sempat buka suara karena gelombang kritikan yang hadir. Saat ini Sadil lebih bijak dan menilai bahwa aksi netizen bisa jadi motivasi agar bisa bermain lebih baik. Itu mungkin candaan sebagai netizen atau kritikan agar saya lebih dewasa lagi. Agar berlapang dada dan bekerja keras, karena menurut saya ucapan tersebut adalah gurauan. Sebagai motivasi saja, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Sungguh menderu debu power semangatnya Erick Thohir bicara perjuangan timnas U23 Indonesia jelang lawan Guinea untuk perebutan tiket Olimpiade 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas U23 Indonesia serius menata perebutan tiket Olimpiade 2024 melawan Guinea. Timnas U23 Indonesia dipastikan harus menjalani laga terakhir dalam perebutan tiket Olimpiade 2024 Paris. Untuk perebutan tiket ini, skuad Garuda akan menghadapi Guinea dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Clairefontaine, Paris, Kamis (9 Mei 2024). Tim asuhan Sintayong ini langsung menuju Perancis setelah gagal mengantongi tiket Olimpiade 2024 Paris di Qatar. Untuk menghadapi wakil asal Afrika Guinea ini, timnas U23 Indonesia dipastikan tak ingin main-main. Hal ini karena babak playoff melawan Guinea ini menjadi satu-satunya jalan terakhir buat tim merah putih apabila ingin tampil di ajang pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Untuk menjaga asa ke Olimpiade 2024 ini, PSSI pun mengaku bahwa para pemain timnas U23 Indonesia masih bertekad mengamankan tiket. Erick Thohir mengatakan bahwa federasi hingga pemain tak ingin menyerah dengan mengangkat bendera putih. Menurutnya, semua pihak masih memiliki mimpi untuk bisa tampil di Olimpiade. Menurut Erick, semua pemain sepakat untuk langsung menuju Paris, sehingga mereka langsung bertolak dari Qatar ke Prancis pada 4 Mei 2024. Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa keputusan itu diambil juga atas dasar beberapa pertimbangan. Menurutnya, dengan keberangkatan pemain langsung menuju Paris, yakni agar para pemain pun bisa beradaptasi dengan cuaca Eropa. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh sebuah ancaman terpampang nyata jika 5 bintang Eropa ini dinaturalisasi, timnas Indonesia bakal jadi negara yang paling disegani dan bisa jadi kejutan di Olimpiade Paris 2024.
Deretan bintang Eropa ini berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024 jika timnas Indonesia segera menawarkan proses naturalisasi kepada mereka. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong saat ini masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia di sejumlah turnamen. Bahkan dalam waktu dekat, timnas Indonesia berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024 apabila mengalahkan Guinea di babak play-off antar benua. Apabila menang atas Guinea, maka Garuda Muda otomatis tergabung ke grup A bersama negara-negara kuat seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Di Olimpiade Paris 2024, setiap negara diberikan kesempatan untuk membawa maksimal 3 pemain senior, termasuk timnas Indonesia bila lolos. 1. Maes Hilgers. Wonderkid FC Twente Maes Hilgers menjadi pemain keturunan Eropa yang paling sering dihubung-hubungkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. 2. Jairo Riedewald. Punggawa Crystal Palace itu bisa diandalkan sebagai salah satu pemain senior timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024. 3. Emil Audero. Belakangan ini Emil Audero tampak memberikan kode jika dirinya bisa membela timnas Indonesia hingga melakukan pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. 4. Ole Romagnoli. Andai Ole Romagnoli dinaturalisasi dan prosesnya dipercepat, maka dia berpeluang besar di bawah Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. 5. Kevin Dix. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Sungguh akan terkejut terhentak jantung Anda. AFC soroti pernyataan Shin Tae-yong setelah laga menegangkan lawan Irak U23 di perebutan juara 3 dan peluang lolos ke Olimpiade Paris. Seperti ini pernyataannya. AFC menyoroti pernyataan pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong yang berbicara tentang laga lawan Guinea U23 pasca kekalahan atas Irak U23. Shin Tae-yong tahu bahwa dia harus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan para pemainnya yang kelelahan untuk pertandingan melawan Guinea Kamis depan. Pertandingan itu menjadi kesempatan terakhir bagi Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 2-1 dari Irak U23 di perebutan juara ketiga di Piala Asia U23. Saya harus melakukannya dengan baik, kata Shin Tae-yong tentang perlunya mengangkat mental dan fisik para pemainnya, dikutip dari AFC. Para pemain sangat lelah dan kelelahan, mereka benar-benar kelelahan, imbuhnya. Selama sekitar 2 atau 3 hari, Shin Tae-yong memastikan timnya hanya akan fokus pada pemulihan. Saya bahkan tidak akan membiarkan pemain menyentuh bola. Setelah itu kami punya waktu 3 atau 4 hari untuk latihan taktis dan menganalisis lawan kami, jelasnya. Shin Tae-yong berjanji akan berusaha sebaik mungkin memanfaatkan kesempatan terakhir untuk berangkat ke Olimpiade.